Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang drama Akhir Sang Tirani. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Andini. Nama saya Dila Aurelia. Saya Vika Antira Safitriana. Saya Zaskia Aida. Dampak kedatangan dan pendudukan Jepang di Indonesia. Adapun dampak pendudukan Jepang terhadap bangsa Indonesia, yaitu satu, bidang politik. Ketika pertama datang ke Indonesia, Jepang disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Jepang mengenalkan dirinya sebagai saudara tua dan pembebas Asia dari kapitalisme dan imperialisme bangsa Eropa. Bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya yang tadinya dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda diizinkan oleh Jepang. Setiap pagi lagu Indonesia Raya diputar di radio. Bendera merah putih juga dikibarkan di samping bendera Jepang. Namun, itu hanya berlangsung sesaat. Tak beberapa lama, Jepang malah melarang pemutaran Indonesia Raya dan pengibaran merah putih. Jepang juga membubarkan organisasi kebangsaan yang telah berdiri sejak zaman Hindia Belanda. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Bala Tentara Jepang Nomor 2, tanggal 8 Maret 1942, yang berisi bahwa bangsa Indonesia dilarang berserikat dan berkumpul. Segenap pelanggaran terhadap undang-undang larangan ini akan diambil tindakan oleh Dinas Polisi Rahasia Jepang, yaitu Kempeitai, dengan siksaan yang sangat kejam. Para pemimpin organisasi kebangsaan yang telah dibubarkan tadi selalu dicurigai dan diawasi. Jepang betul-betul mengetahui keadaan politik di Indonesia. Ini terlihat ketika Jepang hendak menduduki Indonesia. Mereka telah dilengkapi dengan berbagai macam dokumen yang berisi tentang situasi politik zaman Hindia Belanda, termasuk para tokoh pemimpin bangsa Indonesia. Yang kedua ada bidang sosial dan ekonomi. Jepang berencana menguasai seluruh sumber daya Asia Tenggara atau yang mereka sebut wilayah selatan. Di Indonesia, Jepang menguasai kilang minyak. Minyak bumi dimanfaatkan Jepang untuk kepentingan perangnya. Dalam upayanya merebut Indonesia dari Belanda, sejumlah objek vital dan bangunan dihancurkan. Akibatnya, pada awal pendudukan Jepang, perekonomian lumpuh. Indonesia yang tadinya baik-baik saja, harus hidup dalam bayang-bayang perang Jepang. Yang ketiga, bidang budaya. Masyarakat pemerintahan Jepang pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit pada rakyat Indonesia. Dalam masyarakat Jepang, kaisar memiliki tempat tertinggi karena diyakini sebagai keturunan dewa matahari. Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaan kepada bangsa Indonesia, tetapi bangsa Indonesia menolak karena mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Islam. Mana mungkin setuju memberi hormat dengan membukukan punggung atau dalam bahasa Jepang seikerei ke arah matahari terbit. Yang keempat ada dampak kepada pendidikan di Indonesia. Pendidikan bangsa Indonesia pada zaman Jepang mengalami kemunduran jika dibandingkan dengan zaman Hindia Belanda. Melalui sekolah-sekolah, Jepang melakukan indoktrinasi. Menurut Jepang, pendidikan kader-kader dibentuk untuk memelopori dan melaksanakan konsepsi kemakmuran Asia Raya. Keuntungan pendidikan pada zaman pendudukan Jepang adalah dipakainya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Selain itu, pendidikan semi militer dan militer yang diberikan juga sangat berguna ketika Indonesia merdeka. Kemudian ada Badan Persiapan Kemerdekaan. Terdesaknya Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuat Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk Badan-Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Meskipun tujuannya tetap sama untuk mempertahankan pendudukannya, namun hal yang sama juga dilakukan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Ada beberapa badan persiapan kemerdekaan, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Pada akhir tahun 1944, pasukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya mulai terdesak. Keadaan Jepang pada waktu itu semakin buruk ditambah dengan perlawanan rakyat yang semakin menyala. Untuk menyikapi hal tersebut, pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang parlemen Jepang, Perdana Menteri Koiso mengemukakan janji kemerdekaan di kemudian hari kepada Indonesia. BPUPK juga disebut Dokuritsu Junbitsu Sakai. Tanggal berdirinya bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Jepang membentuk BPUPK karena semakin terdesak dalam perang dan ingin mempertahankan sisa-sisa kekuatannya dengan meraih dukungan rakyat Indonesia. Karena Jepang tahu
rakyat Indonesia ingin merdeka, maka Jepang menjanjikan kemerdekaan itu dan membentuk BPUPK sebagai upaya melaksanakan janjinya. BPUPK beranggotakan 67 orang yang terdiri atas 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang bertugas mengawasi. BPUPK diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Video Diningrat yang dibantu oleh RP Suroso dan Ichibangase. Sidang pertama dilaksanakan di Gedung Chuosangin di Jalan Pejambon nomor 6, Jakarta yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Sidang diawali pada tanggal 26 Mei sampai 7 Juni 1945 dengan tema dasar negara. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dengan terbentuknya panitia 9 yang nantinya terbentuk Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Yang kedua ada PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai. Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan sebagai gantinya dibentuklah PPKI ini. Tugas PPKI adalah menyusun rencana kemerdekaan Indonesia, meneliti dan menyempurnakan hasil kerja BPUPKI. Anggota PPKI berjumlah 21 orang Indonesia yang mewakili berbagai daerah di Indonesia dan ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan Jepang. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta, sedangkan sebagai penasihatnya adalah Mr. Ahmad Subarjo. Tugas PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendirian negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Video Diningrat dipanggil oleh Jenderal Terauchi ke Dalat atau Vietnam Selatan. Pada pertemuan tersebut, Jenderal Besar Terauchi menyampaikan bahwa pemerintah Kemaharajaan Jepang telah memutuskan untuk memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk melaksanakannya telah dibentuk PPKI. Pelaksanaannya dapat dilakukan segera setelah persiapan selesai. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Anggota PPKI berjumlah 21 orang yang mewakili hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Panitia inilah yang mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Pulang guys, udah selesai.